Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang menggunakan saya sendiri hari Nexo Jonathan Putra absen 6. Saya Dani Hidayat absen 12. Saya masih untuk sendiri di absen 16. Saya Rita Deuleni absen 28. Saya Wahid Nugro absen 35. Di sini kami akan mempraktekkan tentang tune up engine. Perkenalkan, nama saya Rita Deuleni, saya dari kelompok 6. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan tujuan praktek dari engine tune up FV. Yang pertama yaitu melakukan engine tune up FV dengan prosedur workshop yang benar. Yang kedua menggunakan alat-alat tangan dengan benar. Yang ketiga menggunakan alat-alat ukur dengan benar. Dan yang terakhir yaitu menggunakan buku manual workshop dengan benar. Sekian dari saya, nanti bagaimana pelaksanaannya akan dilakukan oleh teman-teman tim saya. Dari saya sekian. Dani Hidayat absen 12. Saya di sini akan menjelaskan tentang keselamatan kerja. Yang pertama menggunakan baju pakaian kerja. Dan lalu yang kedua menggunakan fender cover, set cover, floor cover, dan steering cover. Dan yang ketiga roda mobil harus diganjal. Dan lanjut yang terakhir menggunakan buku manual. Sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Hari Nexo Jonathan Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang akan digunakan untuk melakukan tune up engine EV. Di sini kami hanya akan menggunakan beberapa alat saja, karena mobil yang akan di tune up jarang dipakai. Yang pertama multimeter untuk mengukur tegangan aki, kunci 10, fender cover, radiator cup tester, dan kita pakai hidrometer untuk mengukur berat jenis elektrolit dalam aki. Oke, begitu untuk alatnya. Dulu saya akan melakukan pengukuran dan cara pembukaan pada mobil untuk melakukan tune up EV. Pertama kita buka ke mobil. Tarik kuat yang mengenai pada kap mobil. Kalau itu yang kedua pasang fender cover. Setelah selesai kita lanjut langkah yang ketiga. Kita pengecekan oli mesin. Tarik stik oli yang berada di sebelah kanan mesin. Kondisi oli masih full dan kondisi masih bagus dan layak pakai. Bersihkan menggunakan kain lap. Setelah itu masukkan kembali. Langkah selanjutnya kita pengecekan pada radiator. Langkah selanjutnya buka tutup radiator dan cek air di dalam radiator. Air masih penuh dan masih bagus dan layak pakai. Setelah itu tutup kembali dan lakukan pengecekan pada tangki reservoir. Buka tutup tangki reservoir dan cek air yang ada di dalam. Air masih penuh dan masih bagus. Tutup kembali pada tangki. Menggunakan radiator cap tester. Mari kita ambil alat terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita mengecek tegangan pada tutup radiator. Kita menggunakan alat yang namanya radiator cup tester. Radiator cup tester nanti dari sebanyak ini kita memerlukan hanya kurang lebih 3 alat. Ini untuk mengukur yang ini alatnya. Nah, langsung saja yang pertama kita masukkan
seperti untuk radiator tapi ada aliran udaranya ini, kita masukkan ke dalam sini, tabung ini. Masukkan. Sampai ini batasnya mentok di sini. Kita sampai kencang. Yang kedua, kita masukkan tutup radiator ini ke sebelah sini. Ini yang besar untuk besar, yang kecil untuk kecil. Ya pasti kalian juga tahu. Ini sampai kencang. Ini sudah rapi, bentuknya seperti ini. Nggak sama, nggak apa, nggak harus presisi. Terus yang kedua kita masukkan selang ini ke dalam lubang, sambil dikunci. Nah, ke sini. Nah, ini tugasnya nanti untuk membuang pompa atau membuang angin saat kita pompa. Nanti kita coba. Coba dulu spesifikasinya, jangan lupa dibaca. Spesifikasinya ini 1,1, jadi nanti tekanan pada pompanya tidak boleh melebihi 1,1. Kalau melebihi itu berarti ada kebocoran atau rusak pada tutup radiator. Coba ya. Bentuk penampakannya pompa seperti ini. Ini yang hijau itu spesifikasinya, yang dalam itu dengan satuan PSI, yang luar ini dengan satuan bar. Ini kan udah terpasang tutup radiator sama yang tadi ada buat selang udaranya. Kita coba pompa. Nah, ini sampai jarumnya ini tidak melebihi dari kapasitas atau spesifikasi tutupnya tadi kan 1,1. Ini tidak melebihi kan. Ini ada di 5 PSI satuannya. Jadi itu masih aman untuk digunakan. Jadi tutup radiator ini masih bagus untuk digunakan karena tidak melebihi dari spesifikasi 1,1. Kalau melebihi ya berarti tutupnya rusak, di logika saja. Terima kasih. Iya saya. Selanjutnya mengukur tekanan air pada radiator melalui tutup radiator yang seperti tutup radiator tapi ada aliran udaranya. Kita tutupkan atau kita coba masukkan ke yang biasanya buat tempat tutup radiator. Pasang tangan 2, kalau nggak kuat tangan 1, jangan sendirian karena sendiri itu nggak enak. Terus kita pompanya masih memakai yang tadi ya masa beli lagi kan nggak mungkin. Kita masukkan ya, kita encepkan. Kita masukkan. Ini spesifikasinya atau tekanannya paling maksimal itu sampai 15. Itu udah paling maksimal, jadi jangan sampai ke merah. Karena kalau merah itu mungkin ada kebocoran atau mungkin dari segi arah radiator yang udah harus diganti atau apapun itu. Kita coba pompa 2 kali. Kita tunggu dulu sampai berapa, tunggu. Oke, 3 menit kemudian ini spesifikasinya tidak melebihi angka 15, juga tidak melebihi warna merah. Jarumnya berada pada 14, yang artinya bahwa air radiator yang berada di radiator itu tidak bocor atau tidak ada gangguan apapun. Nah, kalau sudah kita kembalikan, kita copot. Nah, copot. Kita ganti dengan tutup radiator yang tadi. Jangan lupa ditutup, nanti kalau nggak ditutup banyak mungkin kotoran yang masuk. Di sini ini namanya alatnya mikrometer untuk mengecek atau mengukur tegangan pada aki, bisa pada sensor dan lain-lain. Yang kedua, ini bentuknya seperti ini, namanya hygrometer. Alat untuk mengukur berat jenis elektrolit atau air aki. Kalau untuk mengukur tegangan aki kita menggunakan mikrometer. Yang pertama kita harus mengukur tegangan atau kita arahkan jarum ini ke 50 dCV. Kita putar dulu.
50 dcv. Terus langkah selanjutnya itu mengkalibrasi mikrometer dengan cara pandom atau jarum ini harus berada pada titik 0 yang ada di dcv yang warna hitam ini. Di sini ada lubang benda pipih atau obeng min yang harus dimasukkan dalam lingkaran ini. Kalau kalian punya kuku yang panjang, kalian boleh coba, karena di sini saya punya kuku. Saya akan mencobanya pakai kuku terlebih dahulu. Kita putar pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Oke, sudah sampai angka jarum. Oke, ini jarumnya sudah di angka 0. Berarti ini sudah siap untuk mengukur tegangan pada aki. Selanjutnya kita beralih pada aki. Cara mengukur tegangannya yaitu kabel warna merah, ini merah, hitam. Ini merah untuk positif, hitam untuk negatif. Yang merah kita salurkan pada terminal yang positif baterai, aki atau aki. Yang negatif juga di negatif baterai. Kita coba lihat nanti di mikrometernya berapa tegangannya. Nah, di aki tegangan yang harusnya ada pada aki kurang lebih 12 volt. Kalau di sini 12 lebih. Gak apa, masih boleh. Nah, kalau sudah kita angkat. Kemudian kita akan mengecek atau mengukur elektrolit yang ada atau air aki yang ada pada aki. Kita menggunakan hidrometer. Caranya buka tutup dari aki, air aki, taruh dulu pompa atau hidrometer ini ke dalam air aki. Kalau sudah seperti ini kita pompa. Ini kan karet, jadi kita bisa pompa. Kalau sudah lepaskan. Biarkan air akinya naik sampai pada batas akhir. Nah, kalau kita lihat ini air aki berada pada batas warna merah. Batas warna merah itu keterangannya kurang tegangan. Kalau yang warna putih ini adalah sedang, jadi dia masih tegangannya masih ada. Kalau yang warna hijau ini berarti dia good atau tegangannya bagus. Nah, untuk air aki yang bagian pertama ini kurang tegangan. Kita cek selanjutnya. Kita tutup dulu. Tune up selanjutnya kita membuka atau mengecek saringan udara atau filter udara. Kita buka kancingannya. Nah, kalau yang pakai baut ya pakai baut silahkan. Kalau yang pakai kancingannya dibuka. Nah, kita buka, kita simpan. Ini yang namanya saringan udara atau filter udara pada mobil, bentuknya seperti sirip-sirip seperti ini. Ini karena masih bagus atau tidak banyak debu yang menempel ya, karena mobilnya sudah digunakan. Ini tidak usah dibersihkan. Tapi jika saringan udara atau filter udara yang kotor atau banyak debunya itu biasanya dibersihkan memakai angin yang bertekanan tinggi dari kompresi. Nanti biasanya disemprotnya itu alurnya dari dalam sini, dalam itu sini, dalam keluar ke dalam keluar 3 kali kalau nggak salah. Kalau salah silahkan cek di Google. Karena ini nggak kotor, kita kembalikan lagi ke tempatnya ya, karena ini hanya formalitas ya. Kembalikan, kita tutup, kita kembalikan ke tempat semula. Nah, kita kancing. Kenapa harus dikancing kak ya, biar nggak lari. Nah, semua. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Ramadhani, absen 25, akan menjelaskan tahap penyekenan.
untuk mengecek kendala di sebuah mobil. Oke, ini alatnya. Oke, pasang kabelnya. Nah, sudah siap. Kita sambungkan ke soket. Oke, selanjutnya kita sambungkan ke soket DLC. Oke, kita sambungkan soket scan ini ke soket DLC. Oke, bentar, cari dulu. Oke, sudah. Ini tampilannya ya. Ini tampilannya. Ada pilihannya. Jadi kalau mau mengecek yang pilih diagnosis, oke. Tekan enter. Nah, ini produk Daihatsu ya. Oke. Nah, pilih engine control unit. Nah, kita bisa coba membaca. Nah, ini trouble-nya. Nah, ada trouble kode 2. Kita cari dulu. Oke, kita cari trouble-nya tadi di manifold. Misalnya ada soket yang lepas. Kita cari dulu. Oh, ini yang manifold ya. Oh, ternyata lepas juga. Tinggal kita tancapin. Oke. Kita bisa cek. Ayo, sore cari. Oke, dan hasilnya nggak ada trouble lagi. Oke, jadi mobil ini normal, udah di scan, nggak ada kendala. Oke, prosesnya sudah selesai. Lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap terakhir dalam tune-up EV ialah menggunakan personalizer. Pertama-tama itu kan mobil dalam mesinnya kan mobil udah hidup, maka tinggal mesin personalizernya. Jangan lupa tekan tombol di belakang mesin personalizernya. Setelah itu tekan tombol ESC dan 0. Dan tunggu beberapa detik. Setelah detikannya dan berhenti, setelah itu menggunakan selang trouble, masukkan ke knalpot, dalam knalpot. Setelah itu tekan tombol S dan enter. Setelah tunggu beberapa detik, kita harus membaca datanya. CO harus di bawah 1%. Nah, ini kan udah di bawah 1%, yaitu 0,34%. Berarti sudah standar. CO2 12,2. Nah, standarnya itu kan 13 sampai 15%. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan standar. Lambda di sini 1.799, sedangkan standarnya 0,97 sampai 1.025. Nah, di sini berarti tidak sesuai dengan standarnya. HC 36 sampai 37. HC standarnya adalah di bawah
3000 rpm. O2 di sini 15.57. Nah, standarnya di atas 1. Berarti ini sesuai. AFR di sini A26,9. Sedangkan standarnya 13 sampai 15. Berarti tidak sesuai dengan standar. Sekian dari kelompok kami tentang tune up engine EV. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.